15 warga yang tergabung dalam kelompok radikal jaringan Ansor Daulah yang diketahui berafiliasi dengan ISIS akhirnya kembali mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke-15 warga yang terlibat kelompok radikal ini sebelumnya telah dilakukan deradikalisasi oleh Densus 88 anti teror. Ke-15 mantan anggota kelompok radikal jaringan Ansor Daulah ini bersumpah dan melakukan penandatanganan untuk setia kepada Indonesia dan Pancasila. Salah satu dari 15 mantan anggota radikal ini mengaku bahwa ajaran yang diterimanya selama ini dari jaringan Ansor Daulah adalah salah. Alhamdulillah saya bisa kembali dengan pemahaman tentang Indonesia, NKRI itu seperti apa, saya sudah paham tentang NKRI, dan saya juga sudah bergabung di sistem pemerintahan pada saat ini. Saya sebagai kepala dusun. Sebelumnya berapa lama? Kalau saya gabung dari 2018, tapi tidak agak lama dengan mereka. Cuman beberapa bulan, itu pun beberapa bulan tidak selalu saling berkomunikasi. Cuman pada saat tertentu nanti datang kemari. Jadi seperti itu. Pelepasan baiat 15 orang saudara-saudara kita yang pada waktu lalu mereka ikut kelompok jaringan Ansor Daulah mengikuti paham radikalisme dan berbaiat ke ISIS. Setelah dilakukan pembinaan melalui program deradikalisasi Densus 88 dan Polda Gorontalo, akhirnya mereka berbaiat kembali kepada NKRI, kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi mereka menyatakan bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diketahui 15 warga ini adalah bagian hasil pengungkapan Densus 88 terkait jaringan kelompok radikal Ansor Daulah yang berafiliasi dengan ISIS di Gorontalo. Sementara sebagiannya lagi sedang menjalani proses hukum. Hence Tumilar, Kompas TV, Gorontalo. Matahari menampakkan sinarnya di balik pegunungan Lembang Awan, Kecamatan Rantai Karua, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Anak-anak di pedalaman ini berjalan kaki tanpa alas kaki, melewati perbukitan menuju SD Negeri 4 Awan. Di sekolah ini hanya tersedia 3 ruangan untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Karena minim ruangan, satu ruangan terpaksa harus menampung 2 kelas. Ruang kelas belajar hanya dibatasi oleh sekat. Sementara bangku dan papan tulis kondisinya telah rusak. Di tengah keterbatasan fasilitas, siswanya tetap semangat untuk menimba ilmu. Apa cita-citanya apa? Polisi. Ingin jadi polisi. Iya. Dapat di sini belajar betah tidak? Betah. Kenapa bisa betah? Karena bisa berbagi sama teman. Bisa berbagi sama teman-teman. Iya. Saya berharap supaya sekolah ini bisa diperbaiki. Kenapa memang sekolahnya? Rusak. Rusak. Silva Paranggai, yang menjadi guru di SDN 4 Awan, harus menuruni lembah, melewati pematang, dan mendaki bukit untuk tiba di tempatnya mengajar. Guru honorer yang bergelar S2 Magister Pendidikan ini memilih mengabdi sebagai tenaga pengajar di pedalaman yang statusnya sebagai kelas jauh atau cabang sejak 8 tahun silam. Ia juga tidak mempersoalkan besaran gaji sebesar Rp500.000 yang diterimanya setiap bulan. Untuk menopang hidup, sepulang mengajar, Silva mengurus ternak dan berjualan di rumah yang statusnya masih menumpang di permukiman transmigrasi. Saya dan membuat saya buat di sini karena saya ingin anak-anak di sini bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan memiliki pendidikan yang lebih, karena saya melihat latar belakang pendidikan orang tua di sini rata-rata tidak sekolah. Jadi itu yang rindu saya ubah supaya anak-anak mereka itu tidak
tidak seperti mereka lagi dan mereka memiliki pendidikan yang lebih dari orang tua mereka, minimal seperti itu. Apresiasi pun diberikan Kepala Dinas Pendidikan Toraja Utara atas pengabdiannya memberikan pendidikan pada anak-anak sekolah di daerah terpencil. Apapun itu, saya sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih. Saya mengapresiasi, memberikan reward yang luar biasa kepada teman-teman masyarakat, kelompok masyarakat atau orang per orang yang ingin mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ya. Pemerintah daerah Toraja Utara memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai fisik sekolah dan kesejahteraan guru honorer. Di tengah keterbatasan, Silva tetap bertekad untuk mengabdi sebagai pengajar dan memberikan bekal ilmu bagi siswanya. Amran Amir, Kompas TV, Toraja Utara, Sulawesi Selatan.